Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami buka hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, penuhilah kami dengan roh-Mu, dan berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar firman Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul satelit kita menantikan Tuhan. Dan nas firman Tuhan saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Bunyinya demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kemahakuasaan Tuhan yang melebihi segala sesuatu digambarkan di dalam Yesaya pasal 40 ini. Perhatikanlah frasa yang mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Frasa ini disebutkan dua kali di dalam pasal ini, yaitu ayat 21 dan ayat 28 yang telah kita baca. Hal ini menunjukkan suatu pertanyaan, siapakah Allah itu sebenarnya yang diungkapkan dengan perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan umat manusia. Di dalam bacaan kita ayat 28 sampai ayat 31 ini, Tuhan dinyatakan dengan beberapa cara. Yang pertama disebutkan Tuhan adalah Allah yang kekal. Yang kedua, Allah itu adalah pencipta bumi dari ujung ke ujung. Yang ketiga, Allah itu tidak terduga pengertiannya. Yang keempat, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan lesu. Dan yang kelima, Tuhan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah digambarkan kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Perbuatan dan eksistensi Tuhan dinyatakan sebagai pribadi yang maha kuasa dan tidak ada bandingannya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-30 dan 31 disebutkan sebuah perbandingan kontras antara orang-orang muda atau teruna-teruna disebutkan di satu bagian dan dibandingkan dengan orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang muda dan teruna-teruna adalah gambaran dari orang yang merasa dirinya kuat. Dalam istilah teruna-teruna di sini menunjukkan kepada kekuatan tentara atau pasukan perang. Namun Tuhan menyebut mereka akan menjadi lelah dan lesu, bahkan teruna-teruna itu jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan ini digunakan juga di dalam Yesaya 5 ayat 4 dan ayat 7 yang menggambarkan seorang petani yang menantikan waktu panen. Dan Mazmur 56 ayat 6 menggambarkan perampok yang bersiap-siap menyergap menunggu waktu yang tepat. Dan Yesaya 8 ayat 17 menjelaskan tentang umat yang menanti-nantikan Tuhan. Di sini menanti-nantikan berarti suatu tindakan yang penuh harap akan terjadinya sesuatu. Dengan demikian, menanti-nantikan Tuhan berarti adalah tindakan yang penuh harap kepada Tuhan
di mana ia akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara-saudara, di dalam kepercayaan populer orang Yahudi, ketika elang berganti bulunya, elang itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, sebagaimana Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali, menggambarkan orang yang sudah mendapatkan kekuatan yang baru karena burung raja wali itu sudah berganti bulu. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, yang berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan kita di tahun 2021 ini masih panjang. Apakah yang dapat kita lakukan? Nantikanlah Tuhan, berharaplah kepadanya, percayalah penyertaannya, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru setiap hari agar kita kuat dan tidak akan lelah dan lesu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.